مع نفسنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-bab tsani wa salasun, bab yang ke-32 fi fadilatit tawadhu, tentang keutamaan tawadhu, ya. Jadi dalam ini banyak sekali, ya, kalau Allah Ta'ala tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'aduwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat 83, demikianlah negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan meninggikan dirinya fil ardi, di dalam muka bumi. Artinya surga diciptakan bagi orang-orang yang tidak merasa tinggi, yang tidak merasa sombong, yang tidak merasa takabur, ya, ketika berjalan ataupun berada di muka bumi. Wala fasadan, dan juga bukan orang yang sukanya melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, ya, dan balasan, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa, yakni negeri akhirat. Ada yang mengatakan at-tawadhu itu adalah ta'zimun min fawqihi li fadlihi man fawqihi, ta'zimu man fawqihi li fadlihi, memuliakan orang yang di atasnya karena memiliki keutamaan, ya. Jadi orang yang tawadhu itu memuliakan orang yang di atasnya. Dalam sebuah hadis dikatakan laisa minna man lam yurham shaghirana yaktir kabirana, bukan golongan kami, kata Rasulullah, Allah, orang yang tidak bisa memuliakan, yang tidak bisa kasih sayang terhadap yang kecil, dan tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua daripadanya. Para ulama mengatakan orang yang dianya dimaksud dengan lebih tua itu ada kalanya imma bil umri, umurnya lebih tua daripada kita, ada kalanya bil alam, keilmuannya lebih tinggi daripada kita. Mungkin, ya, dari umur kita lebih muda, maka kita muliakan orang yang lebih tua daripada kita. Itulah yang maksud dengan tawadhu. Atau kita mungkin lebih tua dari orang, tapi kita tahu orang ini berilmu, ya, maka kita memuliakan sebab keilmuan orang itu juga termasuk dalam kategori tawadhu, ya. Jadi makna tawadhu itu selalu memuliakan orang. Tak bisa kita mandang orang tersebut mulia sebab umurnya, pandang sebab ilmunya. Cari celah untuk selalu bisa memuliakan orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawadhu itu huwa alla yara li nafsihi maqaman wala halan yafaddilu bihi ma ghairihi. Dia memandang dirinya itu tidak memiliki kedudukan maqam di sisi Allah, dan keadaan di sisi Allah itu lebih utama, ya. Dia tak menganggap dirinya ini lebih unggul terhadap orang lain. Wala yara anna fi khalqi man huwa syarrun minhu, dan dia tidak, dan juga dia memandang, tidak ada memandang kepada orang lain
melainkan dia memandang orang lain itu lebih mulia daripadanya, artinya dirinya itu orang yang paling jelek di antara semua orang yang lain. Ya. Ini susah nih diamalkan, ini susah sekali. Kadang-kadang kita bisa mengucapkannya, tapi susah sekali mengamalkannya. Menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Ya, kadang-kadang materi kita lebih sehingga kita menganggap kita lebih mulia dari orang lain, atau menganggap kita punya ilmu lebih, akhirnya kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini hati-hati nih ya. Nah, itulah gambarannya orang yang tawadhu, selalu memuliakan orang lain dan dia tidak merasa lebih mulia daripada orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawada'a lillah rafa'allah. Barang siapa yang tawadhu lillahi li ajli azmatillah, karena mengharapkan keagungan dari Allah, rafa'allah, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut. Jadi secara zahirnya kita itu rendah, tapi secara hakikatnya malah kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada istilahnya, kata-kata jangan merasa lebih hebat daripada orang lain kalau dalam hati kita masih ada rasa ya lebih hebat daripada orang lain. Ya. Jangan menganggap kita hebat daripada orang lain ya kalau dalam hati kita masih ada merasa hebat terhadap orang lain. Paham ya? Kalau kita merasa lebih hebat dari orang lain itu jangan harap kalau kita memang hebat. Nah itu. Makanya man tawadhu'a lillah rafa'allah. Orang yang dianya tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat. Gimana? Di dunia wal akhirah. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka sering tuh kita dengar guru-guru kita kalau kadang-kadang disuruh baca doa itu bersesorongan, tarik ke sana, tarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke sini. Kenapa? Karena bagi mereka kalau misalnya dia tak baca doa, malah dia yang menang. Malah dia lebih tawadhu. Tapi memang dengan hati yang mengatakan aku tak layak, aku tak pantas, aku tak bagus, aku tak baik, sehingga biarlah orang lain yang baca doa. Ini bukan sekedar gaya-gayaan. Kalau cuma orang nih tawadhu dianya, tak bisa juga. Supaya dipuji orang lain, dikatakan tawadhu, masya Allah orang ini tawadhu betul, ilmu tinggi disuruh baca, tapi dalam hatinya riya, ya, nah, itu tidak boleh gitu. Makanya tadi tidak menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain dan juga tidak menganggap orang lain ya lebih jelek daripada dirinya. Itu orang yang tawadhu. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Sebaliknya, orang yang takabur, merasa sombong dengan dirinya, merasa hebat dengan dirinya, itu nanti Allah akan ya merendahkannya. Jadi syariatnya dinampak itu sesuatunya tadi bagus ya, tapi hakikatnya tidak bagus ya. Sombong dia tadi. Man tawadda'a, dalam riwayat lain, man tawadda'a lillah rafa'allahu fa huwa fi nafsihi dha'ifun wa fi anfusin nasi 'azimun. Ya. Barang siapa yang merasa tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya walaupun dia menganggap dirinya lemah. Wa fi anfusin nasi 'azimun, tapi di diri orang lain dia orang yang agung. Wa man takabbara wada'allahu fa huwa fi a'yunin nasi saghirun wa fi nafsi kabirun hatta lahu ahwanu 'alaihi min qabli wal khinzir. Na'udzubillah ya.
Barang siapa yang sombong, maka Allah akan tunjukkan dianya pada pi ayunin nasi saghirun, ya, pada pandangan manusia dia dianggap kecil. Fi nafsi kabir, walaupun dalam dirinya dia menganggap dirinya adalah orang yang besar, ya. Hatta lahu ahwan alaihim min kalbin wal khinsir. Bahkan manusia itu memandang orang yang sombong itu lebih hina daripada anjing dan babi. Ya, orang yang sombong tuh, ya. Maka kalau kita nengok postingan orang di Facebook itu sombong, ya, banyak yang ujar memang tak suka konten ini konten itu untuk memamerkan hal-hal yang sifatnya menyombongkan dirinya. Beruntung kalau ada orang yang dia bisa menata hatinya dengan merasa tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min adamin illa fi ra'si silsilatun fis sama'i sabi'ati wa silsilatun fil ardi sabi'ati. Tidaklah daripada anak cucu Adam, kata Rasulullah, itu di kepalanya ada 2 rantai. Rantai yang pertama itu sampai kepada langit yang ke-7. Rantai yang kedua itu sampai kepada bumi yang ke-7. Fa idza tawadha'a rafa Allah bil silati ila sama'i sabi'ati. Kalau orang tadi tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan angkat dirinya tersebut bil silsilati dengan daripada rantai tadi yang terikat di lehernya sampai kepada langit yang ke-7. Ya, terkenal sampai ke langit ke-7. Wa idza tajabbara wada'a Allah bil silati lil ardi sabi'ati. Tapi kalau dia merasa sombong, merasa hebat, merasa angkuh, maka rantai itu akan tertarik ke bumi, maka dia akan menjadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngaji tawadhu ini sangat susah. Karena kita lihat video Habib Ali Al-Jufri itu, suatu ketika beliau minta nasihat kepada orang tua. Ada syekh saya, ya syekh, berikan kami nasihat. Kata syekh tadi, bagaimana aku memberikan nasihat sedangkan engkau lebih tua daripada ilmunya ketimbang aku. Akhirnya nangis Sayyidina Ali, Habib Ali Ali Al-Jufri, ya, mendengarkan hal tersebut. Artinya takut ada sombong dalam hatinya, riya dalam hatinya, bisa membuat dia hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ya dulu 2 hadis untuk pembukaan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hati yang bersih dari merasa lebih hebat daripada orang lain, sehingga ini derajat kita diangkat oleh Allah, dia membuat orang lain senang dengan kelakuan kita. Amin Allahumma amin. Dari kami Allah yang akan datang, wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul mutawaddi'ina wallahu a'lam.